Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayuhal hadirun jamaah kajian malam Jumat ya. Imani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada malam ini kita seperti biasa melakukan pengajian atau kajian Islam dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka mengisi atau memenuhi kewajiban kita, misi kita di dalam hidup ini, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya disembah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Sebagaimana yang kita sering katakan bahwa di dalam syahadat kita, wa asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang paling tinggi. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu memiliki cabang-cabang, yang paling tinggi cabangnya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid di dalam penyembahan, di dalam aplikasi tauhid. Bab tauhid itu, ya, mentauhidkan Allah itu hakikatnya adalah tauhid uluhiyah. Hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini misi manusia. Jadi sekalian ini yang kecil-kecil nih, yang remaja, yang dewasa, semuanya ini. Itu misi kita, tugas kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang lainnya, aktivitas-aktivitas lainnya, ya anak-anakku sekalian, bermain, sekolah, apalagi
itu di dalam rangka ibadah kepada Allah. Orang tua mencari uang, menafkahi anak istri, ya, mencari kehidupan, nyari duit ya, ke sekolah, bekerja, itu di dalam rangka menopang, ya, menopang di dalam rangka wasilah untuk beribadah kepada Allah. Jadi salah besar kalau gara-gara cari uang, ibadah kepada Allah, itu lupa pada tujuan. Padahal itu cari uang itu untuk beribadah kepada Allah. Rugilah orang, salahlah orang, tidak salah. Ya. Gara-gara dia mencari kehidupan dunia, lalu dia melupakan ibadah kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, iman ya orang. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabb al-alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Rabbnya sekalian alam. Rabb ini, kalau yang ini adalah dikenal dengan tauhid rububiyah. Ya. Rububiyah itu meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan, Allah yang berikan qada, baik qada yang khair maupun qada yang syarr. Tauhid. Allah yang menurunkan hujan. Rabbul alamin. Rabb, Allah yang menjaga. Allah yang mengatur, jaga keseimbangan. Allahu Rabbul alamin. Allahnya Tuhan semesta alam. Bukan alam dunia saja, tapi semua alam. Alam semesta, alam, semua alam. Bagaimana kita ketahui bahwa kita ini melalui 5 alam ya, dalam kehidupan manusia ini. Dalam perjalanan hidup manusia ini akan melalui 5 alam. Pertama alam ruhnya. Kita mulai dari alam ruh. Setelah dari alam ruh, baru alam kandungan. Setelah dari alam kandungan, yang 9 bulan, rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang, baru kita sekarang nih ada di alam dunia. Ini alam ketiga kita. Tahap alam ketiga. Ya. Yang mana di alam dunia ini, ya ini kita bertemu. Kalau di alam kandungan, sendiri-sendiri. Ya. Dalam kandungan, sendiri-sendiri. Ketika di alam dunia ini kita bersama-sama. Setelah alam dunia ini, ya perjalanan kita ini nanti di sini, baru kita ke alam kubur. Ya. Alam kubur. Alam kubur ini lebih lama daripada alam dunia. Ya. Yang dari Nabi Adam sampai sekarang di alam kubur sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Itu ribuan kalau Masehi, kalau sebelum Masehi mungkin sudah jutaan tahun. Ya. Kemudian nanti baru adalah setelah alam kubur, ya, baru ada alam akhirat. Ya. Ya. Alam akhirat, ya, yang dimulai nanti kehancuran alam ini, lalu ada
Alam akhirat itu adalah ada yaumul ba'ats, kita dibangkitkan. Ya, itu alam akhirat. Lalu kita juga setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di situ nanti kita akan lihat bagaimana kesulitan-kesulitan sibuknya orang-orang di alam mahsyar mencari syafaat, pertolongan. Ya. Kemudian nanti ada alam hisab, ya. Di situ kemudian ada penyerahan catatan amal. Lalu kemudian dalam hisab ada yaumul hisab, hisab. Lalu kemudian ada yaumul mizan, hari di mana ditimbang amal itu. Lalu kemudian di situ nanti ada orang dalam keadaan dahaga, itu ada telaga Nabi. Setiap Nabi itu punya telaga. Kita punya telaga Haud. Semua umat Nabi Muhammad SAW itu diberi minum telaga Haud. Kecuali kemudian yang diusir, ya, diusir, ada umat-umat Nabi yang diusir dari telaga Nabi SAW. Nanti kita akan jelaskan bagaimana alasan kenapa namanya diusir. Nah, kemudian sirat, ya, semua orang akan mendatangi sirat, jembatan, semuanya. Semuanya kita, Nabi dan semua manusia akan datang ke sirat. Ini yang semuanya orang akan, pasti semuanya orang itu akan mendatangi neraka. Ya. La tarawunnal jahim. Ya. La tarawunnal jahim. Ya. Sebelumnya apa? Sebelum la tarawunnal jahim? Surat apa itu? Takasur atazurtumul maqabir, Allah sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Allah law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Itu di situ. Ya. Allah law ta'lamuna ilmal yaqin, kita akan melihat itu dengan ilmu yang yakin. Lihat. La tarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat semuanya. Ya. Jadi nggak ada yang tidak mendatangi neraka. Apakah kita berhasil atau tidak? Nanti ini sejauh mana kita semangat di dalam menjalankan agama ini. Ya. Jauhi perintah Allah. Dan setelah sirat baru kemudian ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Hanya ada 2 tempat akhirat nanti, yaitu surga dan neraka. Enggak ada yang disebut oleh kaum Mu'tazilah, ada tempat disebut manzilah bainal manzilatain. Ada tempat di antara 2 tempat. Paham Mu'tazilah? Ada orang yang tidak ke neraka, ada orang yang tidak ke surga. Di mana tempatnya? Manzilah bainal manzilatain. Di akhirat itu hanya ada 2 tempat, di surga dan di neraka. Apakah dia masuk surga atau itulah perjalanan hidup kita. Baru sudah berakhir di situlah, ya. Kalau sudah masuk surga, masuk neraka sudah berakhir. Di situ kemudian nanti malaikat maut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihidupkan berupa seekor kibas yang besar. Lalu kemudian ditanya penduduk surga, kamu kenal enggak dengan ini? Lalu penduduk surga mengatakan, saya kenal, itulah maut, itulah kematian. Karena semua yang sudah di akhirat, semuanya sudah